Nah, untuk perusahaan yang memakai server, dan saya kira seharusnya kalau itu perusahaan kecil menengah seharusnya punya. Kalau mau mulai proses migrasi, itu yang paling bagus mulai dengan server. Karena itu yang paling gampang sebenarnya untuk mengupgrade server. Biasanya kalau servernya itu hanya berfungsi sebagai tempat simpan file untuk menyediakan internet untuk karyawan atau untuk email. Dan kalau para karyawan masih memakai Windows, mereka tetap bisa mengakseskan semua filenya yang disimpan di server walaupun server itu Linux. Jadi mereka bisa sebelum mereka dipindah di desktop, mereka bisa membiasakan diri dengan menggunakan server di Linux. Dan biasanya mereka akan tahu bahwa mereka memakai Linux. Ya, nah untuk setiap program yang dipakai di Windows harus ada penggantinya di Linux. Dan di dunia Linux ada banyak pilihan. Jadi tunggu pilihan paling tepat untuk perusahaan Anda. Misalnya saja kalau Microsoft Office, tentunya ada LibreOffice sebagai pengganti. Kalau Microsoft Outlook untuk emailnya, ada program seperti Thunderbird. Windows Media Player ada banyak pilihan seperti VLC dan lain-lainnya. Jadi untuk setiap aplikasi yang dipakai di perusahaan pasti ada pengganti. Nah, sebelum upgrade ke Linux untuk usernya di desktop, seharusnya ada sosialisasi dengan program-program open source. Jadi untungnya ada banyak program open source yang bersifat multi-platform. Itu berarti bahwa program itu bisa dipakai di Windows, di Mac, di Linux, bahkan ada di Android. Jadi sebelum pindah semua user ke Linux, membiasakan mereka memakai program-program open source di Windows dulu. Nanti orang itu akan menjadi shock waktu dipindah ke Linux. Nah, sebelum pindah semua orang ke Linux, saya usulkan bahwa memilih beberapa orang di perusahaan yang sedikit pandai komputer, mengupgrade komputer mereka dulu. Ya, bukan semuanya dulu. Mungkin beberapa orang di kantor yang sedikit sudah tahu komputer dan upgrade mereka dulu ke Linux. Ya, mereka bisa menjadi biasa. Nanti mereka bisa menjadi semacam sumber IT support yang informal di kantor. Nah, kalau user seseorang sudah nyaman dengan Linux, dia lanjutkan dan pasang Linux di semua komputer. Dan saya bilang ke semua komputer tanpa kecuali. Jadi itu pasti akan ada orang di kantor yang bilang, nggak mungkin saya pakai Linux, saya istimewa atau saya harus pakai program ini. Pasti akan ada orang seperti itu di kantor. Saya bilang, jangan dengarkan upgrade semua ke Linux. Seandainya ada keperluan untuk memakai program Windows bisa dipakai dipasang di suatu virtual machine. Jadi pasang Linux dulu, lalu pasang virtual machine, pasang Windows di dalam virtual machine itu, dan kalau ada user yang memang benar-benar ada keperluan untuk memakai aplikasi Windows, mereka bisa pakai aplikasi Windows lewat virtual machine itu. Dan tentu saja selama ini semua berjalan, memastikan bahwa ada support IT yang cukup. Nah, buat saya untuk suatu perusahaan atau organisasi yang kecil menengah, menurut saya proses migrasi akan perlu waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Mungkin perlu 2 bulan untuk sosialisasi dengan user dan manager dan perencanaannya. Dan mungkin 2 bulan untuk membiasakan user dengan memakai aplikasi open source. Habis itu langsung upgrade semua ke Linux.
Nah, kenapa Ubuntu? Memang ada banyak pilihan kalau Linux. Saya sendiri lebih suka ke Ubuntu, tapi ada banyak pilihan lain lagi, ya seperti Blancon yang tadi, seperti Linux Mint, ada banyak lain lagi distribusi yang berdasarkan Ubuntu. Jadi ya pilih pilih untuk bersama. Saya kira sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, saya siap. Kalau ada pertanyaan, ya, gimana? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Paling belakang, terlihat dulu. Satu. Silakan maju ke itu. Nama dan instansinya ya. Ya, selamat pagi. Pagi. Bapak, nama saya Hibal Bara dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ingin bertanya, kenapa Ubuntu itu lebih berfokus ke PC desktop saja, Pak? Kenapa nggak lebih berkembang ke teknologi mobile seperti itu? Dan kenapa itu Ubuntu itu melakukan lisensi untuk mobile seperti itu, Pak? Yang harganya itu berapa? $169 seperti itu. Maaf, lisensi apa itu? Lisensi yang mana? Untuk Ubuntu versi mobile kita harus membeli dulu kan, Pak? Sebagai developer maksudnya? Gini, Pak. Tadi saya melihat situs Ubuntu, ya, dan saya juga tadi melihat bahwa Ubuntu itu istilahnya menjual untuk versi mobile dengan harga $169. Nah, kenapa Ubuntu itu tidak meng-open source-kan saja seperti itu, Pak? Itu open source. Open source. Terus untuk harga yang beli itu apa, Pak? Ya, open source bisa dijual kalau mau. Gimana? Open source tidak selalu berarti itu gratis biaya. Itu berarti itu bebas dalam hal open source. Tapi ya, saya tidak tahu hal itu. Tapi mungkin saya bicara dulu mengenai Bapak bilang bahwa itu lebih untuk desktop. Ya. Saya agak tidak setuju dengan itu. Saya pakai Ubuntu untuk semua hal, khususnya untuk server. Itu sangat berguna, ada banyak keunggulan kalau kau pakai Ubuntu sebagai sistem server. Untuk sistem desktop tentu saja itu sudah jelas ada keunggulan. Untuk sistem mobile itu memang masih dalam perkembangan, memang itu belum matang, tapi memang itu berkembang dengan cepat karena memang ada konvergensi dari ke sistem tablet dan handphone dan lain-lainnya. Oh, jadi mungkin sedang dalam tahap perkembangan seperti itu ya, Bapak ya? Ya, itu masih dalam perkembangan. Oh, iya. Ya, jadi saya kira itu untuk developer saja, untuk sementara. Tapi softwarenya itu bebas. Itu bebas. Kalau mau ambil saja. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, masih ada satu penanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Pak, mari Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Darsono dari PT Tosama Abadi. Oke, saya sangat tertarik dengan Ubuntu atau Linux atau open source. Permasalahannya adalah saya coba untuk memakai waktu itu Open Office untuk menggantikan Microsoft Office. Permasalahannya pada saat kita contoh Excel, pada saat kita buat dari Open Office dan dibuka di Excel sangat bermasalah, terutama untuk grafik dan insert picture dan seterusnya. Nah, karena kita banyak berhubungan dengan customer, supplier dan seterusnya, itu akhirnya sedikit frustasi. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi antara file yang nanti akan saling dibagi, gitu. Terima kasih. Ya baik, memang ada banyak
masalah kompatibilitas khususnya di LibreOffice dan khususnya untuk masalah Excel dan spreadsheet. Memang saya tahu itu karena saya punya perusahaan dengan bagian akuntansi yang cukup banyak. Saya punya 20 orang karyawan akuntan, dan setiap hari mereka harus pakai spreadsheet yang dikirim dari semua klien saya. Jadi saya tahu benar apa itu masalah dengan kompatibilitas di antara Excel dan spreadsheetnya di LibreOffice. Tapi mungkin Bapak menyebut OpenOffice. Memang saya pakai LibreOffice sekarang, itu kompatibilitasnya sekarang jauh lebih bagus daripada OpenOffice yang dulu. Jadi mungkin Bapak harus upgrade ke LibreOffice. Tapi memang itu masih ada beberapa masalah kompatibilitas di antara Excel dan LibreOffice untuk spreadsheet. Tapi secara praktis di perusahaan saya, walaupun pakai itu sangat bergantung pada spreadsheet, tidak terjadi banyak masalah sekarang secara praktis. Untuk masalah kalau ada makro misalnya yang pakai VB Basic, itu pasti akan ada masalah. Tapi kalau tidak ada makro, itu hampir pasti tidak akan ada masalah lagi dengan menggunakan LibreOffice atau file Excel. Oke, cukup buat. Oke, penanyanya dicukupkan untuk 2 terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, kita akan lanjut ke dulu. Ya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk pembicara ketiga ada Beli Putu. Ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Beli Putu. Difokus dong. Oke. Karena waktunya diberikan terbatas saya juga udah set presentasi nggak lebih dari 15 menit. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya baik di sini maupun selesai saya hampir bilang perkuliahan selesai seminar ini, tapi saya cuma sampai sekitar jam 13-an aja di sini. Nanti saya ada bagi 2 buku saya, satu untuk teman-teman komunitas, satu lagi untuk enterprise. Saya kebetulan tentang smart city. Saya mahasiswa yang sedang menyusun S3 di STTB. Saya juga mengajar ikut membantu mengisi kuliah di ITB dan di Udayana di pengalaman saya, dan riset saya salah satunya di Smart City. Nah, ini mengapa? Karena Smart City itu sangat banyak yang menerapkan sekarang dan sangat bagus sekali untuk dikembangkan dengan menggunakan open source. Oke, itu aja sekilas mau saya sampaikan. Oke, next. Dari presentasi-presentasi tadi, beberapa pembicara sudah menyampaikan tentang pemanfaatan dari sistem operasi Linux. Juga nggak perlu saya jelaskan juga ya apa yang maksud dengan Linux sebagai kernel dan sistem operasi dengan keterbukaan dan kemerdekaan atau freedom yang diberikan di dalamnya. Kemudian juga membicarakan mengenai Ubuntu sebagai salah satu distribusi berbasis kernel Linux yang juga ada sekarang. Kemudian pemanfaatan sistem operasi Linux termasuk juga Linux Ubuntu dan semua kegiatan berkomputer ini untuk semua tingkatan pengguna dari pemula sampai akhir, itu juga saya rasa nggak perlu terlalu banyak bahas karena teman-teman juga nanti mengadakan dari sesi ke Loka Karya. Saya rasa ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang datang ke sini. Namun ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu bagaimana pemanfaatan sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi open serta berkontribusi di dalamnya dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat komunitas ke dalam suatu wadah yang disebut dengan Smart City. Saya mengambil studi kasusnya adalah di Kota Bandung, karena sekarang dari pemerintahan Pak Ridwan Kamil juga sedang mengembangkan ini. Jakarta, Surabaya, dan Pasar dan kota-kota lainnya juga banyak melakukan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Smart City? Next. Secara harfiah, Smart City adalah kota pintar, smart pintar, city kota.
Namun definisi dari founder pertamanya yaitu IBM, dia menyatakan bahwa smart city merupakan sebuah konsep ya, konsep pengembangan, penerapan dan implementasi dari sebuah teknologi yang diterapkan pada suatu wilayah. Awalnya diterapkan di suatu kota, namun pada perkembangannya dia mengikuti perkembangan untuk kebutuhan di wilayah urban, wilayah desa, dan wilayah pelosok. Terutama yang cocok juga untuk wilayah Indonesia yang kepulauan. Nah, ini adalah sebuah implementasi yang memerlukan interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Artinya berbicara mengenai sistem akan berbicara mengenai hardware, software, dan brainware. Kemudian definisi lainnya dari seorang ilmuwan bernama Giesinger, dia menyatakan bahwa smart city merupakan suatu performansi yang sangat baik untuk suatu kota. Dia menekan pada suatu kota yang didukung oleh kombinasi yang smart, pintar, dari segala aktivitas, kajian, penemuan. Berarti semua sub bidang ilmu, IT dan non-IT ikut berkontribusi di dalamnya dengan 4 komponen utama yang saling berperan, saling bekerja sama. Pemerintah, masyarakat, termasuk dalam komunitas, akademisi, dan pihak swasta. Oke. Kemudian muncul pertanyaan, pintar itu dalam hal apa? Smart yang dimasukkan di sini. Kemudian, apakah yang harus diimplementasikan di kota saja? Nah, next. Kita bicarakan dulu 6 jenis pemakaian yang ada dalam smart city. Saya lebih ringkas ya, karena waktu. Yang pertama, smart economy. Dia sebenarnya lebih menekankan ke pintar dalam hal ekonomi masyarakat, yaitu dalam hal inovasi dan kompetisi dengan berbasiskan IT. Kalau dalam bahasa kita misalkan menggunakan e-commerce daripada Anda berjualan secara offline misalkan. Yang kedua, dalam hal mobilitas. Ini contoh paling nyata bagaimana misalkan untuk di kasus di Jakarta, kemacetan dan manajemen dari transportasi bisa di manajemen berbasiskan IT. Itu kalau singkatnya. Yang kedua, governance, tata kelolanya. Bagaimana memberdayakan, kemudian bagaimana melakukan tata kelola untuk ruang kota dan sebagainya sehingga bisa menjadi sebuah kota yang sehat. Smart people, ini kuncinya adalah kita semua, saya dan juga Anda. Jadi bukan hanya sistem itu sudah dibangun smart, pemerintahnya juga smart sudah mendukung, masyarakatnya yang belum mendukung. Sehingga seperti kasus seperti Asia Afrika kemarin di kota Bandung, pemerintahnya sudah bagus, akademisi dan elemen-elemen lainnya sudah bagus, tapi dari masyarakat kecilnya kadang-kadang ada fasilitas yang dirusak, sampai-sampai ada yang disuruh ngepel itu, ada ditampilkan di internet. Kemudian smart living, kita percaya bahwa kualitas hidup akan bisa meningkat menjadi lebih baik dengan berbasiskan IT. Bukan sebaliknya, IT memberikan dampak negatif terhadap kehidupan. Dalam hal ini misalkan dari kesehatan masyarakat dan sebagainya. Ini kita lebih banyak bekerja dengan orang-orang di bidang kesehatan. Kemudian yang terakhir, smart environment. Ini berhubungan dengan keberlangsungan atau sustainability dan lingkungan hidup sendiri. Salah satu konsep yang digunakan di sini adalah green IT atau green computing. Itu sudah saya bahas di buku kelima ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, keenam hal ini itu sangat mungkin diwujudkan dengan berbasiskan Linux dan FOSS. Tergantung dari sudut pandang kita apa, bidang ilmu apa, kita apa gitu. Itu bisa menggunakan ini. Oke, next. Halo. Nah, teknologi yang ada pada Smart City dan ini akan terus bertambah ya. Beberapa yang saya sampaikan hanya beberapa yang kuncinya saja. Pertama dari parallel computing, dari cluster, grid, cloud dengan 3 jenis layanan pada deployment. Kemudian dari jaringan sensor atau menggunakan wireless sensor network atau yang ditanamkan pada chip di badan manusia pasien, wireless body area network. Kemudian dengan menggunakan intelligent transport system ini dikembangkan di Kota Bandung untuk menuju smart transportation. Salah satunya adalah masalah kemacetan. Yang kemudian hal yang penting internet of things atau disebut juga dengan machine to machine. Kemudian over the top service seperti kita menggunakan layanan berbasis mobile, WhatsApp, Telegram, itu lebih bersifat dari sisi bisnisnya. Kemudian RFID, NFC, augmented reality bisa digunakan untuk pengembangan smart di bidang pariwisata, smart tourism, misalkan untuk virtual guide, misalkan itu sangat bagus sekali. Kemudian software defined network untuk manajemen di bagian jaringan komputer. Kemudian yang berhubungan dengan hal lain, big data, data mining, open data, data warehouse, dan sebagainya.
Nah ini semua juga tetap dapat dilakukan dengan menggunakan Linux Medforce, salah satunya dengan Ubuntu dan sekumpulan repositori yang di dalamnya. Next. Setelah tadi membahas mengenai bidang-bidangnya, kita membahas mengenai 3 dimensi yang ada di dalamnya. 3 dimensi ini dia saling berhubungan juga, yaitu pertama dimensi teknologi, kemudian dimensi people atau manusia ini, yang ketiga dimensi community. Kalau dimensi community dia hanya melibatkan komunitas saja. Misalkan kalau kita ingin berkontribusi Smart City yang di bidang di dimensi community-nya, libatkan dari komunitas Ubuntu atau secara lebih besar komunitas Linux dan FOSS. Kemudian dari dimensi people-nya, itu yang paling penting. Kita harus menciptakan bukan hanya sistem yang berbasis smart atau sistem IT yang berbasis smart, tapi orangnya. Bagaimana untuk menciptakan tersebut? Ada proses pembelajaran, karena antara pintar dan cerdas, bedanya adalah pintar itu hasil dari proses pembelajaran. Kemudian kreativitas. Ini kadang-kadang ada kota yang tumbuh dari proses kreativitas warganya. Itu bisa digunakan dengan berbasis IT. Kemudian human city. Sehingga kita pemanfaatan IT bisa untuk sisi kemanusiaan. Misalkan mendeteksi terjadinya gempa dan tsunami sehingga bisa meminimalkan terjadinya korban-korban. Dan yang paling atas adalah dimensi teknologinya. Itu paling banyak. Dari digital city, digitalisasi, intelligent city, dan sebagainya. Oke, next. Ini karena terbatas waktunya. Jadi, kalau di buku saya banyak membahas ini. Kemudian, pertanyaannya adalah, setelah tadi saya membahas mengenai konsepnya, sekarang sedikit turun, breakdown ke bawah, bagaimana pengembangan dari sisi perangkat lunak. Saya juga nggak akan memberikan SDLC-nya. Di sini saya membahas apa aja sih syarat-syarat suatu aplikasi yang berbasis Smart City. Setidaknya ada 7 hal yang saya lupa mencantumkan papernya, tapi di bagian daftar perpustakaan nanti ada ya. Setidaknya 7 hal ini menjadi syarat apabila Anda ingin mengembangkan suatu perangkat lunak yang berbasiskan Smart City. Pertama, dia mendukung sensible, dia melakukan pemindaian, misalkan menggunakan teknologi WSN di dalamnya. Kemudian connectable, dia sangat mudah terhubung ke dalam jaringan apapun, internet atau hubungan keduanya. Kemudian accessible, dia dapat mudah diakses. Kemudian dia ada di mana-mana, terutama dengan berbasis cloud dalam jenis layanan SaaS. Kemudian sociable, dia dapat menggunakan untuk bersosialisasi di mana Anda berada dalam sudut pandang kita dengan menggunakan sosial media, social network atau over the top service. Kemudian shareable, dapat berbagi. Dan terakhir augmented atau visible, dia dapat teraugmentasi atau dia dapat diakses secara fisik. Bisa salah satunya menggunakan augmented reality. Next. Nah, di dalam pengimplementasian Smart City pada suatu wilayah, kota, daerah, ada level-levelnya. Dari level 0 yang paling dasar hingga level yang tertinggi. Level 0 itu level paling dasar, jadi dia baru akan memulai. Masih dalam tahap perencanaan. Nah, hampir setiap daerah di Indonesia masih berada pada level ini. Jadi masih ada keinginan, masih ada perencanaan, masih ada blueprintnya. Dia belum ada, tapi ancang-ancang menuju ke itu ada. Kemudian sedikit lebih majunya, level 1. Dia sudah ada penyediaan internet, infrastruktur. Tadi orang di sebelah saya kabur kemana ya? Dia membicarakan bahwa Smart City sama dengan FO. Ketersediaan Smart City itu sangat bagus apabila infrastruktur kita perbaiki terlebih dahulu. Salah satunya adalah infrastruktur dari internet sendiri. Mulai naik ke atas, level di dalam Smart City itu sudah mulai ada metropolitan area network. Otomatis itu sudah menggunakan internet ya di dalamnya. Kemudian level ketiga sudah mulai ada pertukaran data di antar kota. Kemudian level keempat, setiap kota sudah memiliki informasi pentingnya masing-masing, sehingga kadang-kadang ancaman di dalam ketahanan suatu negara termasuk kota yang di dalamnya paling penting itu, atau termasuk penting juga adalah ketahanan cyber. Itu sebabnya maka antara Korea Utara, Korea Selatan, negara-negara apapun menjaga sekali data-data digital mereka. Level kelima, yang terakhir adalah gabungan dari level-level di atasnya. Untuk saat ini, kita di Indonesia baru ada di level 0 dan 1. Mudah-mudahan kita sudah masuk segera ke ini. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, dukungannya adalah dari, pakai tangan kiri ya, dukungannya dari pihak pemerintah, masyarakat dan komunitas, dari akademisi dan pihak swasta. 4 elemen itu harus bergabung. Halo, next. Oke, saya berikan beberapa contoh. Penjelasan lebih banyak ada di buku saya itu. Jadi beberapa negara sudah mewujudkan ini sangat keren-keren sekali. Nah, kalau kita di Indonesia beberapa sudah ada seperti itu. Di Bandung Anda bisa melihat sendiri, minimal di sosial media sudah disampaikan.
Kemudian di Surabaya, di Jakarta, kalau di kota saya di Denpasar dia lebih ke smart tourism karena potensi yang ada di sananya. Dan kota Manado, Cimahi, Jakarta. Jadi intinya sebuah smart city itu dia pertama tidak harus ada di kota, dia bisa di wilayah manapun. Yang kedua, dia memberikan dua hal. Apakah dia menyelesaikan permasalahan yang ada, ataukah dia mengelola potensi yang ada. Keduanya berbasiskan IT. Next. Nah, pertanyaannya, mulai dari mana? Kembali saya tekankan, smart city itu smart berbanding dengan intelijen antara hasil belajar dengan pembawaan. Ini artinya bahwa untuk mewujudkan smart city itu harus ada pembelajaran. Bukannya sistem yang belajar, manusianya juga belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, mulai dari smart people-nya dulu. Setelah itu masuk ke smart government-nya. Setelah masuk ke smart government-nya dengan ada smart governance-nya juga, baru mulai masuk ke smart system-nya. Apa yang akan disematkan? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Cari permasalahan yang ada di suatu daerah yang akan Anda smart city-kan, kemudian berikan solusinya, smart solusi. Yang kedua, cari potensi yang ada, kelola dengan baik berbasiskan IT. Ya. Smart management. Nah, tetap bisa menggunakan Linux dan free domain open source software. Next. Nah, ini saya sekilas memberikan, kebetulan saya tinggal di Kota Bandung. Misalkan dari elemen pemerintahnya, dari wali kota sudah ada dan jajaran-jajarannya. Kemudian dari lingkungan masyarakat Kota Bandung juga sudah oke dengan komunitas-komunitas yang ada di sana. Mirip seperti misalnya komunitas Oliver juga termasuk ikut di dalamnya. Kemudian dari pihak swasta, dari pihak akademisi, dari institusi pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, semua bisa ikut di dalamnya. Permasalahan-permasalahan yang dan potensi-potensi dari Kota Bandung yang dikelola berbasiskan IT untuk mewujudkan smart city di Kota Bandung. Mulai dari lalu lintas, pendidikan, lingkungan, kemudian layanan-layanan publik, kemudian pengelolaan sampah, ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Saya yakin kota dan daerah lain di Indonesia pun juga pasti ada yang memiliki permasalahan seperti ini dan atau potensi-potensi seperti ini, atau mungkin yang belum disebutkan di sini. Potensi itu dikelola, permasalahan itu diberikan solusinya. Dan untuk mewujudkan semua itu, Kota Bandung punya yang namanya Bandung Comment Center. Nanti Festival TIK Indonesia itu ada di Sabuga, sebelahnya ITB. Cuman saya nggak bisa datang ke sana. Banyak acara-acara bagus di Genom juga saya nggak bisa datang. Oke, next. Nah, manfaat implementasi smart city itu kalau menggunakan Linux dan POS, dia bisa memberikan ini, penghematan IT, memaksimalkan potensi, dukungan komunitas, keterbukaan, dan sebagainya. Banyak. Next. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Nanti saya bagikan yang buku pertama. Oke, next. Selesai ya. Jadi seperti itu sekilas sebenarnya. Ini karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak bisa terlalu banyak menjelaskan. Tapi slide sudah saya taruh di slide share dan contoh bukunya ada ya, buku slide-nya. Coba aja. Ini contoh buku Smart City-nya yang ini sudah ada di toko buku. Cuman di sini saya kebetulan ada satu, jadi buat door prize saja ya. Yang lagi satu saya berikan untuk teman-teman komunitas Ubuntu. Tapi ini buku keempat, kalau itu yang buku pertama. Ini tentang komputer dan masyarakat. Cuma dia membahas banyak hal dari masyarakat internet komputer sampai ke keamanan informasi. Jadi kalau misalkan dia hacking di sistem ini, kan kita mengenal ada 5 layer TCP/IP atau 7 layer OSI. Tapi lebih banyak di buku yang ketiga, jaringan komputer. Kalau permasalahan teknik penyerangannya ini, solusinya seperti ini. Gitu. Saya ngasih di sana. Jadi kayak kita menyerang dan bertahan, mungkin kayak main sepak bola kan. Ya, oke. Ini maunya gimana? Langsung door prize atau gimana ini? Masih ada waktu, jadi masih ada tanya-tanya dulu. Iya, oke. Paling depan semangat banget. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator. Nama saya Arifuddin. Saya instansi asli dari Cirebon. Ya, asli dari Cirebon. Kemudian sekarang masih kuliah di UNES. Nah, kebetulan saya bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, di sana saya mengajar tentang TIK. Nah, kebetulan tadi ada berkaitan dengan Smart City. Nah, tadi saya baca dari slide Bapak itu tadi ada
pendukung untuk terwujudnya smart city. Nah, salah satunya yaitu dari mulai akademisi ataupun sekolah-sekolah. Nah, di sekolah saya itu saya sedang menerapkan tentang bagaimana di sekolah saya migrasi ya dari Windows ke Linux. Nah, tapi dari situ ada beberapa masalah. Salah satunya tentang pengajarannya. Tentang tadi bagaimana cara siswa itu benar-benar mampu untuk migrasi dari Windows ke Linux-nya. Sudah saya terapkan untuk di guru-gurunya, hanya sebagian saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih untuk bisa mewujudkan siswa-siswa di sekolah agar bisa mendukung dalam proses terjadinya smart city itu? Terima kasih. Smart City itu bidangnya banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali bidang yang bisa diambil. Kalau dalam bidang pendidikan dia smart learning. Jadi bukan hanya sekedar e-learning. E-learning salah satu subbagian dari smart learning. Nah, proses untuk mewujudkan atau bagaimana ikut berkontribusi smart city dari sisi akademisi adalah pertama, dari sisi akademisi itu sekolah atau perguruan tinggi dia harus bisa bagaimana mewujudkan sistem belajar dan mengajar yang berbasiskan smart city. Kalau gurunya gaptek, belajar. Mahasiswanya atau siswanya gaptek, dosennya gaptek, harus belajar. Pembelajarannya bukan hanya bagaimana memanfaatkan IT, tapi bagaimana mengembangkan IT yang sudah ada itu untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang semakin baik untuk kedepannya. Penyediaan repository untuk pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran jarak jauh apabila memungkinkan ke internet, kemudian sistem penilaian, dan bagaimana mengambil studi kasus, misalkan kalau untuk tugas akhir yang benar-benar real yang ada di masyarakat. Hasil yang diperoleh itu bisa menjadi repository kalau dia masukkan produk perangkat lunak atau dia sebuah solusi, bisa digunakan untuk berkontribusi langsung pada studi kasus yang diambil. Itu sangat banyak sekali. Sehingga apabila ada mahasiswa galau yang menanyakan apa topik TA yang bisa Anda ambil, sebenarnya sangat banyak sekali. Banyak. Itu baru satu bidang. Buku saya itu kebetulan yang smart city itu banyak dipakai untuk acuan menjadi topik-topik penelitian karena banyak bidang yang bisa diambil. Satu topik itu bisa memuat N buah judul di dalamnya. Nah, itu jawaban yang saya berikan untuk di bidang akademisi. Kalau di lingkungan sekolah seperti itu, kalau di lingkungan perguruan tinggi karena dia sedikit lebih atas ya, jadi penelitian dalam bentuk publikasi karya ilmiah, tulisan ilmiah, dosen maupun mahasiswa diharapkan bisa lebih banyak dan mengambil studi kasus langsung dari lapangan. Sebagai contoh, kami di Kota Bandung sendiri, Pak Ridwan Kamil, produk-produk yang dilepas kemarin waktu acara Asia Afrika itu, untuk produk-produk smart city hampir semua adalah produk dari hasil kerja mahasiswa dalam bentuk baik ada tugas akhir maupun tugas-tugas perkuliahan atau apa. Sehingga benefitnya ada dua. Dari mahasiswa mereka bisa bukan hanya dapat nilai tapi juga kontribusi. Akademisi sebagai misalkan dosen juga bisa. Kemudian dari sisi masyarakat atau elemen yang menjadi studi kasus contoh, percontohan untuk studi kasus mereka, dia juga memperoleh bantuannya. Dan karena perangkat lunak itu punya daur hidup, sehingga pengembangnya itu juga nanti bisa ikut berkontribusi di luar itu. Misalkan perlu ada penambahan fitur ini, perlu ada perbaikan ini, itu bisa. Karena software itu sifatnya dinamis, dia akan terus. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oke, give applause dulu dong. Ya, kamu tuh di depan dulu, nanti beliau mau ngasih door prize. Yang belakang masih seger kan ya? Suaranya mana yang belakang, boy? Oke, kita langsung aja. Jadi nanti ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Beli Putu Sinoda. Nanti yang jangan saya deh dari panitia deh. Nanti lihat siapa yang duluan angkat tangan gitu ya. Nanti dipanggil ke depan gitu ya. Oke, silakan Beli Putu pertanyaannya. Oke. Saya ngasih satu boleh siapapun boleh yang ini. Saya memberikan satu pertanyaan. Mengapa pada smart city bagian mana yang harus diutamakan dan mengapa? Bener ya gitu ya? Itu pertama saya lihat. Oke, silakan ke. Nama saya Anwar Arif. Saya berasal dari Institut Sains dan Teknologi Agama. Kalau menurut saya sih yang paling diutamain itu dari segi keamanan.
Soalnya kan Linux itu kan sifatnya open source ya kan. Jadi misal kita bikin sistem smart city dan dibagi-bagikan dan bisa dirombak orang lain, kan pasti ada kesempatan dong sistem itu sendiri bisa dibobol sama orang lain yang udah mempelajari sistem itu sendiri. Soalnya kan open source. Menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut saya bukan itu yang paling utama. Penjelasannya gini, apabila keamanan hanya melihat dari keamanan sistem saja, server dan sebagainya, kita melupakan dari sisi kebijakan, kita melupakan dari sisi user, sulit untuk mencapai 100%. Sebagai contoh, suatu bank jor-joran mengimplementasikan keamanan sistemnya dengan dana yang besar, baru sistem. Tapi apabila dia tidak menganut suatu kebijakan untuk sistem keamanannya, dan dari sisi nasabah sebagai end user maupun hingga level atasnya tidak menerapkan itu, akan sulit. Demikian juga pada smart city. Bagian mana yang harus disematkan terlebih dahulu? Sistem. Tadi kan ada 4 bagian. Apakah dari people, dari sistem, dari government? Bagian mana? Dan alasannya apa? Saya sudah buka kuncinya. Ya, angkat tangan dulu pertama di bawah ya. Bapak udah gitu. Enggak Bapak. Gantian Pak ya. Yang mana? Yang beli putih nunjuk lah, beli putih. Yang baju biru. Ya, selamat pagi. Nama saya Aryan Firdaus, asal dari Karawang, pelaku startup. Kalau menurut saya sih aspek paling penting adalah smart people ya, people sendiri. Karena kalau nggak ada orangnya, mau gimana lagi? Kayak kan yang ngejadinya orang, masa hewan gitu nggak mungkin. Simpel sih gitu aja. Tapi kalau lebih alasan untuk lebih ke logisnya, mungkin kan apalagi di Bandung ya, contohnya kayak Beli Butuh bilang, banyak Ridwan Kamil udah mengeluarkan banyak produk kemasyarakatan yang mungkin bisa digunakan, dimanfaatkan bahkan oleh mahasiswa seperti di ITB ataupun UPI ya. Cuman ya kita tahu sendiri kemarin kan ada berita yang kayak fasilitas kecil aja, yang fasilitas salah KAA di habis-habisan dicopot-copotin kan. Nah itu kan berarti otomatis people yang sendiri belum smart ya, lebih smart, malah lebih smart HP kita kan dibanding orang gitu. Jadi yang lebih penting orangnya gitu. Karena kalau dari orang kita bisa tahu bahwa wah ternyata ibaratnya populasi di Bandung ini yang udah smart tuh sekian persen gitu. Kalau misalkan keamanan dulu mungkin bagus sih, kita udah menangani terlebih dahulu. Cuman kan lebih baik kita mencegah dari orangnya dulu, baru mencegah dari sistem keamanannya. Terima kasih. Mungkin segitu aja. Benar dari sisi people itu. Tapi yang menjadi parameter smart atau enggaknya people itu dari mana? Parameternya dia. Oh, ini nggak masuk ke pertanyaan itu, cuma pengen nanya aja saya. Tenang. Dari mana tahu? Kalau menurut saya sih mungkin dari aspek pendidikan sih. Aspek pendidikan. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang bisa menghasilkan smart people? Sekolah, perguruan tinggi. Sistem pendidikan berubah dulu. Cara pengubahnya? Kita harus, kalau menurut saya pribadi, kan misalnya kita apalagi sekarang ya kurikulum tiap tahun 2 tahun sekali ganti-ganti. Kita rubah ke pendidikan moral dulu. Moral dulu ya. Contoh Jepang aja kan dari SD kan mereka diajarkan untuk sopan santun kan. Kalau di kita nggak ada, malah diajarin ngapalin. Anggap aja lagi ditanya ini ya, sidang Iya. Biasanya sidang TA seperti itu. Pertanyaannya breakdown turun ke mana. Oke, Baik. kalau gitu berarti Mas siapa tadi? Ya. Ya, Mas Arif, silakan maju ke depan untuk mendapatkan bukunya. Iya, udah berusaha. Ke arah sana dong, biar dipoto-foto. Masukkan tanda tangan. Iya, minta tanda tangan loh. Nih bagi teman-teman nih nanti yang bingung masalah TA atau apa, nih kan belum dapet nih, cari aja di toko buku, beli gitu kan. Ya apa ya beli ya? Beli. Ya. Oke, jadi ini sesi door prize seperti itu, dari tiga pembicara pertama. Silakan beli. Give applause buat Beli Putih. Ya, dari 3 pembicara pertama kita udah bisa lihat gitu ya, kalau ditarik kesimpulan kayak dari Kang Iwan sendiri, bahwa Kang Iwan dan Bapak Geri udah memberitahukan kita bahwa untuk mengubah sesuatu itu kita mulai dari top down.
Jadi kita incar dulu nih atasannya, gitu kan. Kalau pakai software bajakan ancam aja gitu ya. Bener ya? Ancam aja, takut-takutin gitu kan. Takut-takutin. Kalau perlu sumpahin aja gitu kan. Iya benar. Saya sumpahin lupa gitu. Nah, kalau seandainya udah legal gitu ya, udah legal gitu. Tapi belum open source, kita open source kan juga. Bilangnya biaya maintenance-nya mahal gitu kan ya. Bener ya? Belum nanti virus, belum nanti macam-macam gitu ya. Makanya daripada investasi ke sana gitu kan, lebih baik investasinya ke open source gitu kan. Lumayan bisa dapat satu mobil tadi ya, satu mobil sama satu motor yang buat jualan tebu itu kan. Bener ya? Bener ya? Iya itulah gitu ya. Bener tuh bisa aja. Terus kemudian kalau dari Beli Putu sendiri bahwa Smart City, semoga Smart City bisa diterapkan juga hampir di seluruh Indonesia. Ya, Bekasi juga boleh. Kalau bisa ada yang mau ngebantu Bekasi jadi Smart City mungkin. Gak apa-apa lah ya. Ya, orang-orangnya kayak saya juga ada smart kan. Biasa aja dong. Yang belakangnya itu sepi banget, tegang banget mukanya. Ini acara party release, jadi kita lagi senang-senang, happy-happy. Jadi ini kan pesta, jadi kita have fun aja. Jangan lupa yang nge-tweet, yang belum nge-tweet silakan nge-tweet. Jangan lupa yang belum foto saya. Di-tweet ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembicara keempat. Pembicara keempat di sini adalah Kang Andri Johandri. Untuk tempatnya, untuk waktu dan tempat dipersilahkan.